Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Permatasari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang merupakan salah satu peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan NIM 2022-05347. Jadi, pada video ini saya akan memberikan penjelasan sekaligus berbagi pengalaman saya seputar materi fans culture dan consumer culture yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi pertama-tama, apa sih fans culture itu? Jadi fans culture atau yang bisa juga disebut dengan budaya penggemar itu merujuk pada fenomena di mana sekelompok orang merasa sangat terhubung dan terlibat dalam dukungan terhadap suatu hal seperti artis, film, musik, atau olahraga, dan lain-lain sebagainya. Jadi budaya penggemar ini melibatkan komunitas yang berbagi minat dan antusiasme yang kuat terhadap subjek tertentu yang sama. Jadi anggota budaya penggemar ini seringkali mengembangkan bahasa, tradisi, dan norma-norma sosial yang berkaitan dengan minat mereka, dengan minat yang mereka miliki. Budaya penggemar ini dapat melibatkan aktivitas seperti membentuk klub penggemar, berpartisipasi dalam diskusi online, membuat karya seni atau fiksi yang berdasarkan subjek kesukaan mereka, atau bahkan menghadiri acara atau konvensi yang berkaitan dengan minat bersama. Jadi dengan kemajuan teknologi dan konektivitas online saat ini, budaya penggemar telah menjadi lebih terhubung dan global. Seperti pengalaman saya sebelumnya yang berkaitan dengan fans culture, jadi pada suatu waktu saya memiliki kesempatan untuk merasakan dan memahami konsep dari fans culture ini dengan mendalam melalui pengalaman pribadi yang tidak bisa saya lupakan. Jadi pengalaman ini terjadi ketika saya menghadiri acara konser musik dari artis ibu kota yang merupakan salah satu artis favorit saya yang diselenggarakan di sebuah stadion besar yang ada di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi sejak berbulan-bulan sebelumnya, saya dan masyarakat Kalimantan Tengah lainnya yang memiliki minat yang sama itu telah menunggu dengan antusias untuk momen ini. Jadi kami telah terlibat dalam diskusi online, yaitu dengan saling berbagi informasi dan saling memberikan dukungan. Sehingga saat hari konser tiba, stadion tersebut dipenuhi oleh energi positif dan antusiasme yang sangat-sangat luar biasa. Saat saya tiba di lokasi, saya melihat berbagai bentuk ekspresi kesetiaan dari para penggemar. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian khusus dengan gambar artis favorit mereka, sementara yang lain membawa spanduk, membawa poster, atau bahkan menggunakan kostum yang terinspirasi oleh karakter yang sering digunakan oleh sang artis. Jadi ini bukan hanya sekadar pergi menonton konser, tetapi sebuah ritual di mana fans merayakan kedekatan mereka dengan artis dan begitu juga satu dengan yang lainnya. Jadi ketika konser dimulai, stadion dipenuhi dengan sorak-sorai, nyanyian, dan teriakan penggemar. Saya merasa seperti bagian, seperti keluarga dari komunitas besar yang terhubung oleh cinta dan apresiasi terhadap seni yang sama, terhadap kesenangan yang sama, minat yang sama. Jadi setiap lagu yang dimainkan menjadi pengalaman bersama, sebuah momen di mana eh, ribuan mata tertuju pada minat yang sama, ribuan hati berdetak seiringan dengan musik yang dilantunkan yang merupakan favorit dari komunitas yang sama. Tidak hanya itu, jadi interaksi antara artis dan penggemar juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman tersebut. Jadi, sang artis berbicara langsung kepada penonton, mengenang momen-momen bersama, mengungkapkan rasa terima kasih, memberikan
afirmasi positif atas dukungan yang diberikan oleh fans kepada dirinya. Sebaliknya, penggemar juga merespon dengan eh, lebih dari sekadar teriakan histeris ya. Jadi mereka menciptakan ikatan emosional yang mendalam dengan artis, sehingga mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Kemudian pada saat itu saya menyadari bahwa konsep dari fans culture itu bukan hanya sekedar tentang penggemar yang menyukai karya seseorang, tetapi ini adalah bentuk dari ekspresi diri, kemudian identitas, dan juga solidaritas yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dalam suatu komunitas. Jadi saya melihat bagaimana musik tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menyatukan jiwa. Kemudian pada akhir konser, meskipun acara telah berakhir, semangat dari fans culture tersebut tidak selesai sampai di situ saja, tetapi terus berlanjut. Jadi di luar stadion, para penggemar berkumpul, berbicara tentang momen-momen favorit mereka selama konser berlangsung, bertukar cerita, dan berbagi foto-foto yang berhasil mereka ambil selama konser berlangsung. Jadi komunitas online yang sebelumnya hanya berinteraksi melalui layar kini menjadi nyata dan hubungan yang terjalin selama acara tersebut mengubah pengalaman saya menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Jadi pengalaman ini mengajarkan saya bahwa fans culture bukan hanya tentang penggemar yang menyukai artis, jadi tetapi juga tentang menciptakan dan memelihara komunitas yang sering mendukung dan membangun ikatan emosional yang kuat. Konser tersebut tidak hanya meninggalkan kenangan indah, tetapi juga mengukir cerita tentang bagaimana cinta terhadap suatu seni bisa menjadi kekuatan penghubung yang luar biasa di antara fans yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, selanjutnya dari fans culture, kita beralih ke consumer culture. Jadi, consumer culture itu apa sih? Consumer culture atau biasa disebut juga dengan budaya konsumen, itu dapat merujuk pada pola perilaku masyarakat yang menekankan pada konsumsi barang dan jasa sebagai elemen utama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, consumer culture ini mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang mendorong individu untuk mengidentifikasi diri melalui barang-barang yang mereka konsumsi. Jadi budaya konsumen ini seringkali berkaitan erat dengan masyarakat konsumen modern, di mana mereka membeli dan eh, memiliki barang-barang yang menjadi bagian integral dari ekspresi diri dan status sosial. Jadi tidak berdasarkan dari kebutuhan. Jadi media ini juga memiliki pengaruh karena pengaruh media, iklan, dan faktor-faktor ekonomi dapat memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat budaya konsumen ini. Jadi tidak dari individunya saja, melainkan ada dukungan lain dari eksternal seperti tadi yang telah saya sebutkan melalui pengaruh media, iklan, dan faktor-faktor ekonomi. Kemudian pengalaman yang dapat saya berikan yang berkaitan atau berhubungan dengan consumer culture yang telah saya alami, yaitu di suatu pagi yang cerah, saya merasa tergoda untuk menjelajahi salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota Yogyakarta. Eh, Tawaran diskon membuat saya sulit untuk menahan diri dari godaan untuk berbelanja. Jadi pengalaman ini menjadi representasi yang nyata dari konsep consumer culture, di mana masyarakat sebenarnya itu terus-menerus didorong untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan dan identitas sosial. Jadi saat memasuki mall, saya disambut oleh hiruk pikuk aktivitas konsumtif. Jadi billboard raksasa menghiasi dinding-dinding mall yang berisikan penampilan model rambut, busana terkini,
dengan janji kehidupan yang lebih baik. Jadi suasana yang tercipta seolah mengajak setiap pengunjung yang ada di mall tersebut untuk ikut merasakan kepuasan yang didapat dari kegiatan berbelanja. Kemudian juga merek-merek ternama bersaing untuk menarik perhatian dengan tawaran diskon menggiurkan, sehingga menciptakan suasana persaingan konsumtif di antara para pelanggan. Saat saya melangkah masuk ke dalam toko pakaian, saya merasakan sentuhan-sentuhan dari bahan-bahan mewah dan melihat warna-warna terkini yang sangat menggoda mata. Jadi diiringi juga dengan musik dengan ritme yang dirancang khusus untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memancing keinginan untuk berbelanja lebih banyak. Sehingga tanpa sadar, dalam sekejap saya menemukan diri saya memegang beberapa potongan pakaian yang belum terpikirkan sebelumnya. Jadi yang awalnya saya ke mall hanya untuk cuci mata, untuk berjalan-jalan saja, untuk mencari hiburan, tanpa sadar berujung pada kegiatan konsumtif untuk berbelanja, sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sampai saat pada berada di kasir, perasaan euforia menyertai proses pembayaran. Jadi transaksi yang cepat dan mudah itu juga mendukung, saya merasa seolah-olah mendapatkan bagian kecil dari kehidupan mewah yang sebelumnya dipromosikan oleh media yang ada di billboard-billboard tadi. Jadi tas paper bag, dengan bangga saya bawa setelah kegiatan berbelanja tadi seolah menjadi simbol, dari status sosial yang saya miliki. Jadi fenomena ini memperkuat ide bahwa kepemilikan dari benda-benda, materi dapat memberikan kebahagiaan dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, euforia pembelian tersebut mulai memudar. Jadi barang-barang yang tadinya saya beli dengan semangat yang tinggi, ternyata hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Karena memang barang tersebut dibeli karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi pakaian-pakaian tersebut, menjadi bagian dari tumpukan barang yang berujung tidak terpakai di lemari pakaian saya. Saya mulai merenung dan, bertanya-tanya sebenarnya, seberapa besar pengaruh consumer culture terhadap kehidupan sehari-hari kita. Jadi pengalaman itu membuat saya menyadari bahwa consumer culture itu bukan hanya, tentang barang dan jasa yang kita beli, tetapi juga tentang bagaimana kita mencari identitas dan kepuasan melalui kegiatan konsumtif, kegiatan berbelanja. Masyarakat seringkali terjebak dalam lingkaran tak berujung, lingkaran yang tanpa akhir, mencari kepuasan melalui pembelian barang-barang baru tanpa memikirkan dampaknya, pada lingkungan dan kehidupan sosial. Jadi dengan kesadaran ini saya mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih berkelanjutan dan berpikir 2 kali sebelum tergoda untuk mengikuti tren konsumtif. Saya belajar, untuk lebih menghargai pengalaman dan hubungan daripada sekedar kepemilikan barang-barang materi. Jadi pengalaman ini cukup menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya memiliki kontrol atas kebiasaan konsumtif dalam menghadapi consumer culture yang terus tumbuh dan berkembang di sekitar kita. Jadi tanpa, kita sadari walaupun di samping dari keinginan kita sendiri, consumer culture itu akan terus ada dan berkembang di sekitar kita. Baik, sekian penjelasan dan contoh pengalaman yang telah, saya alami terkait, materi fans culture dan consumer culture. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.